Hai Pak Greg dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Oktaviani Sitinjak. Dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara manusia berhermeneutika menggunakan proses kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Oke, sebelum kita memasuki bagaimana cara manusia berhermeneutika menggunakan proses kognisi, afeksi, dan psikomotorik, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hermeneutika. Jadi, teman-teman, secara pengertian umum, hermeneutika itu adalah suatu pendekatan atau metode interpretasi yang digunakan untuk memahami teks atau fenomena dengan lebih secara mendalam. Itu pengertian hermeneutika secara umum. Tetapi sebagai calon para katekis dan calon guru agama, jika dikaitkan dengan pengertian agama, hermeneutika adalah teropong emas yang memungkinkan kita sebagai guru agama ini menemukan makna dan pesan tersembunyi dalam teks-teks kitab suci. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara manusia berhermeneutika dengan menggunakan proses kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Yang pertama, saya akan membahas melalui proses kognisi. Jadi, bagaimana cara manusia itu berhermeneutika melalui proses kognisi. Jadi, menurut saya, manusia berhermeneutika melalui proses kognisi melalui dua. Yang pertama itu pemahaman. Jadi, melalui hermeneutika ini, manusia menggunakan proses kognisi untuk memahami teks atau fenomena yang sedang diinterpretasikan. Nah, ini melibatkan analisis kata-kata, kalimat, atau konteks yang digunakan. Lalu yang kedua, itu adalah penafsiran. Nah, melalui proses kognisi, digunakan juga untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks atau fenomena tersebut. Dalam proses kognisi yang nomor 2 ini, penafsiran ini, itu bisa mencakup seperti pemahaman makna simbolik, metafora, atau konteks sejarah. Oke, sekarang kita lanjut yang bagian kedua. Bagaimana manusia berhermeneutika dengan menggunakan proses afeksi. Jadi menurut saya teman-teman, manusia itu menggunakan proses afeksi dengan hermeneutika itu yang pertama itu melalui empati. Kita sebagai manusia ini pasti memiliki rasa empati. Jadi dalam hermeneutika itu manusia juga harus bisa merasakan atau memahami perasaan yang terkandung dalam teks atau fenomena yang sedang terjadi. Nah, dalam empati ini biasanya melibatkan terhadap penulis atau pihak yang terlibat dalam fenomena tersebut. Lalu setelah empati ada refleksi emosional. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah proses dari emosional ini memungkinkan individu untuk merenungkan perasaan mereka sendiri terkait dengan teks atau fenomena yang sedang terjadi. Dan setelah mereka merenungkan hal itu, mereka akan berpikir bagaimana hal itu mempengaruhi mereka secara emosional dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupannya mereka. Lalu kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bagaimana cara manusia berhermeneutika dengan menggunakan proses psikomotorik. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman, manusia menggunakan proses psikomotorik dengan berhermeneutika itu yang pertama, tanggapan fisik. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya di sini adalah manusia juga dapat memberikan tanggapan fisik terhadap teks atau fenomena yang sedang terjadi pada hari itu juga. Seperti mencatat, menggambar, atau berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang sedang terjadi.
Ini adalah aspek psikomotorik dalam hermeneutika. Yang kedua, tindakan interpretatif. Tindakan interpretatif ini maksudnya adalah tindakan yang melibatkan tindakan interpretatif fisik, seperti menafsirkan gerakan tubuh dalam seni pertunjukan atau tindakan fisik dalam ritual keagamaan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki bagian penutup yaitu kesimpulan. Jadi saya tadi sudah menjelaskan apa itu pengertian hermeneutika secara umum. Pengertian hermeneutika bagi kita sebagai tenaga pendidik agama Katolik, bagaimana cara manusia berhermeneutika menggunakan proses afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan ini. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam video saya kali ini adalah dalam hermeneutika, proses kognisi membantu dalam pemahaman dan penafsiran. Proses afeksi memungkinkan koneksi emosional yang terjadi dalam diri pribadi sendiri. Dan proses psikomotorik dapat mencakup tanggapan fisik dan tindakan interpretatif terhadap teks atau fenomena yang diinterpretasikan. Jadi, melalui 3 proses ini, membantu manusia dalam memahami makna yang lebih dalam dari apa yang disajikan. Jadi melalui 3 proses ini, kognisi, afeksi, dan psikomotorik, manusia dengan cepat, dengan gampang berhermeneutika. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.